Dalam sepekan terakhir, ratusan anak mengalami keracunan makanan usai menyantap MBG di sekolah. Dan untuk mengetahui ciri-ciri keracunan makanan dan bagaimana sebenarnya pertolongan pertama pada saat keracunan terjadi, langsung saja kita tergabung dengan Profesor Dr. Rismala Dewi, spesialis anak subspesialis emergency dan terapi intensif anak konsultan. Selamat siang, Dr. Dewi. Bagaimana kabar Anda? Selamat siang, alhamdulillah baik Baik, pada salam pagi hari sehat ini. Dokter Dewi. Langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Dokter, apa saja gejala awal yang umumnya muncul ketika anak-anak ini mengalami keracunan makanan? Ya, keracunan makanan memang bisa saja terjadi pada anak-anak ya. Akan terlihat anak itu mengalami keracunan atau tidak biasanya dalam satu populasi ada beberapa ya. Jadi seperti mungkin contohnya beberapa yang terjadi di Indonesia itu salah satu contoh dari keracunan makanan. Umumnya karena itu melalui saluran cerna, tentu saja gejala-gejala saluran cerna yang muncul ya, seperti mual, muntah, diare, nyeri perut, gitu ya, bisa sampai pusing, sampai yang mungkin berat ya, dehidrasi dan sampai mengalami gangguan kardiovaskuler, seperti itu gejalanya. Baik, dokter. Bagaimana sebenarnya langkah-langkah pertolongan pertama saat anak-anak ini ada gejala keracunan makanan yang bisa dilakukan oleh orang tua murid dan guru? Ya, gejalanya tadi ya, ada salah satunya dehidrasi, kehilangan cairan ya, karena asupan tidak bisa masuk, anaknya itu mual dan muntah, sehingga yang kita takutkan adalah dehidrasi ya, kekurangan cairan. Sehingga langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh orang tua sementara ya, sebelum anaknya dibawa ke fasilitas kesehatan. Contohnya adalah karena dia dehidrasi, kita berikan cairan untuk merehidrasi ya. Cairan-cairan seperti apa? Mungkin kalau ada di rumah cairan oralit gitu, itu lebih baik karena biasanya memang yang keluar adalah elektrolit. Paling tidak anak itu diberi cairan oralit itu yang mudah didapatkan di rumah ya, itu yang paling mudah, dan kita bisa berikan sedikit-sedikit karena tadi anaknya kan biasanya mual muntah pasti nggak mau, tetapi kita usahakan dengan memberikan sedikit-sedikit sehingga dehidrasinya bisa berkurang. Kalaupun akhirnya sampai dehidrasinya tingkatnya berat, memang harus dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diberikan melalui cairan infus seperti itu. Baik, dokter. Tentunya setelah kita makan makanan yang keracunan ini, seberapa cepat begitu ya gejala keracunannya biasanya muncul setelah anak-anak mengonsumsi makanan yang terkontaminasi? Ya, memang berbeda-beda gejala yang muncul ya, tetapi mungkin bisa mulai dari hitungannya jam gitu sampai beberapa jam, mungkin juga bisa sampai hari ya, tergantung dari penyerapan dari racun atau keracunan makanan tersebut ya. Jadi bisa yang waktunya cepat kalau memang kebetulan ya racunnya atau toksinnya itu cukup banyak sehingga gejala yang muncul akan lebih cepat. Tetapi kalau ternyata sedikit, mungkin gejalanya bisa beberapa jam kemudian atau sampai mungkin hari berikutnya, seperti itu. Baik, hari berikutnya mungkin sekitar berapa jam sampai 24 jam begitu ya. Jadi sudah harus dilihat apakah ini kondisi anaknya masih sehat atau sudah ada gejala-gejala awal seperti itu ya dokter. Baik dokter, Iya, kalau misalnya betul. kita lihat mungkin kita harus kasih tahu anak kita juga makanan seperti apa yang bisa dikategorikan ini ada kemungkinan potensi keracunan makanan. Ya, jadi sebenarnya makanan-makanan itu kita hindari tidak di area danger zone ya. Danger zone itu biasanya kuman-kuman itu mudah sekali untuk berkembang ya.
Danger zone itu di antara suhu sekitar 45 derajat sampai 60 derajat. Nah, jadi kalau biasanya kalau makanan berada di suhu ruangan ya, di antara 4 sampai 60 derajat tersebut ya, dalam 2 jam itu bisa terjadi pertumbuhan bakteri ya. Jadi makin lama makanan tersebut berada di luar, tidak dimakan, itu biasanya berisiko. Tapi tentu saja ada faktor lain yang bisa mempengaruhi, ya, termasuk dari pengolahan makanannya, gitu ya, kemudian kebersihannya, dan juga mungkin makanan itu seperti apa, apakah dicampur antara makanan mentah dan makanan matang, ya. Terus makanan tersebut diolah sampai matang atau tidak. Nah, itu jadi ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi selain bahwa makanan itu tersimpan di antara danger zone tadi ya, yang antara 4 sampai 60 derajat Celcius atau di suhu ruangan, seperti itu. Baik dokter, ini hanya 2 jam saja ya, jadi memang harus diperhatikan apakah ini makanannya masih layak dikonsumsi atau tidak. Dokter, apa sebenarnya dampaknya jika keracunan makan ini berulang terjadi pada anak-anak? Ya, kita mungkin tidak ingin ya keracunan berulang-berulang gitu. Nah, ada dampaknya pasti ya terhadap kesehatan anak. Selain itu, kita tidak ingin terjadi efek jangka panjang ya. Jangka panjang tentu saja salah satunya mungkin misalnya kerusakan organ, kerusakan ginjal, kerusakan hati gitu ya. Nah, itu yang mempengaruhi pasti terhadap kesehatan dan juga nanti terhadap jangka panjang terhadap sekolah dan lain-lainnya ya. Jadi kita harus hati-hati terhadap bahaya dari keracunan makanan tersebut. Baik, dokter, dalam kasus keracunan MBG ini, apa saja yang perlu dilakukan terkait dengan pemeriksaan lanjutan bagi anak-anak yang mungkin sudah sembuh, namun apakah harus tetap periksa darah dan lain-lainnya? Ya, jadi dilihat gejalanya seperti apa, karena keracunan makanan biasanya dari tingkat ringan yang self-limiting, jadi dia bisa membaik dengan sendirinya sampai tingkat yang berat. Tentu saja kita harus memantau gitu ya, pasien yang sekali pernah keracunan harus dipantau, tetapi belum tentu harus dilakukan pemeriksaan darah, gitu. Pemeriksaan kesehatan gitu. Kalau yang ringan mungkin setelah diobservasi, diperiksa ulang baik, ya mungkin gitu bisa kita lepas pengawasannya. Tetapi kalau pada yang kondisi-kondisi yang berat, yang itu kita perlu memantau ya, mungkin jangka panjang sampai dianggap bahwa keracunannya itu sudah resolve ya, seperti itu. Baik, Dokter Dewi, terakhir, masukan dari Anda sebagai dokter untuk pemerintah, bagaimana sebenarnya untuk mencegah keracunan MBG ini terulang kembali? Ya, yang pertama mungkin kita perlu lihat ya, karena pengolahan makanan atau pemberian makanan itu dilalui oleh tahapan-tahapan ya. Mungkin kita harus melakukan atau menggali kenapa penyebabnya makanan tersebut akhirnya menjadi tidak baik untuk anak-anak tersebut gitu, menyebabkan keracunan. Jadi memang kita harus menggali lagi ke belakang pada fase mana gitu ya makanan-makanan tersebut sehingga menyebabkan keracunan. Mungkin itu. Baik, dokter, mungkin satu pertanyaan lagi, bagaimana sebenarnya kebutuhan gizi minimal yang harus dikonsumsi anak-anak terutama saat sedang belajar? Ya, jadi biasanya makanan itu tentu kebutuhannya disesuaikan dengan usia ya, usia dan berat badannya anak tersebut. Nah, kalau diukur biasanya 30% kebutuhan itu pada anak sekolah itu harus diberikan saat makan siang ya. Mungkin hanya 20-25%-nya itu pada saat sarapan atau selingan. Sehingga
kebutuhan dasar tersebut harus dicukupi, dan juga kita melihat kebutuhan proteinnya berapa, biasanya 10-15% dari kebutuhan dari makan siang tersebut ya, atau sekitar 20-35% kebutuhan harian. Jadi memang harus dihitung berdasarkan usianya berapa, karena tingkatan usia dan berat badan itu akan berbeda jumlah kalori gitu. Nah, jadi memang diperlukan mungkin ya ahli gizi atau dokter anak ya, spesialis gizi untuk menentukan kebutuhannya kira-kira berapa ratanya gitu ya. Memang kita nggak bisa terlalu persis ya kalau misalnya itu mencakup anak-anak sekolah yang luas gitu ya. Mungkin Baik. seperti itu. Baik, kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Terima kasih Dokter Dewi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih. Sehat.